Saya dengan Rismanto asal Medan, Pak. Luar biasa. Orang Medan kayaknya makin ramai kita di sini. Kemarin dari NTT paling ramai. Ini mau bertanya masalah ini, Pak. Staking. Staking. Kan kemarin, ataukah masih ada bank gitu, Pak? Untuk masalah staking. Tidak ada sih sebenarnya. Cuman pasti ada delay dari sistemnya. Meludak, Pak. Muntah-muntah kayaknya. Jadi ada delay kayaknya. Karena gini, Pak, yang mau saya tanyakan. Saya masukkan ini CTCP sebanyak 96 CTCP, Pak. Di story itu masuk, Pak. Tapi dia masuk di valuable kan, Pak, ya? Iya, harusnya di dalam wallet itu muncul kan? Iya, tapi yang masuk hanya 68 tuh, Pak. Sisanya entah kemana gitu. Oh, dia muncul 68. Abang udah coba hubungi kontak customer service-nya? Saya nggak tahu pula ini mau menghubunginya di mana. Itu kan ada tuh logo yang customer service itu, Bang. Dikontak aja langsung, dikasih hash-nya di situ. Itu namanya support itu loh, Bang. Itu ada staking, harvest, bonus, support. Nah, kontak di supportnya itu, Bang. Udah lengkap kok. Kalau kendala-kendala kayak gitu, biasanya bisa langsung ke supportnya gitu. Ya, langsung ke supportnya. Kasih hash-nya. Di menu yang mana tadi? Itu di menu home, Bang, di bagian depan. Oh, menu home. Iya, menu home, ada bonus sebelah kanan, itu support. Oh, support. Oh ya, oke, Pak. Makasih, Pak. Langsung ke situ. Baik. Itu kendala saya. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Oke, kita lanjut ke Bang Ari. Silakan Bang Ari. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ari. Halo, assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam Bang. Ya, saya nih agak gemetar tadi lihat saldo Bang Edi gitu. Gemetar yang penuh semangat. Alhamdulillah. Oke. Ya, pertama ini Bang Edi, saya ingin berbagi aja sama teman-teman. Tuh kita buat akun ini kan banyak, ya kan? Itu kalau terbantu dengan auto klik atau asisten klik itu, saya kok merasa terbantu. Jadi mungkin teman-teman yang kira-kira tangannya sudah keriting itu mungkin bisa dilakukan dengan itulah. Jadi ini berbagi berbagi pengalaman ke teman-teman lah gitu. Kira-kira berpengaruh nggak itu Bang untuk Nggak ngaruh. Yang penting wallet KYC. Ya. Itu mungkin aja. Bang Wallet KYC. Mungkin Bang Hendrik juga melakukan itu dan teman-teman mungkin ya, bisa jadi. Jadi pakai auto. Ya. Kita bagi ke orang yang anak-anak muda yang lakukan, tapi kita nggak tahu teknik-teknik yang dia buat. Yang penting kita targetnya 200.000 akun. Begitu aja sih sebenarnya. Ya, yang jelas kita harus stay juga, standby di monitor lah itu. Betul. Jadi pada saat ada kendala kita harus mantau terus gitu. Betul. Itu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman juga yang tangannya jarinya sudah keriting mungkin kan. Betul. Ya, mudah-mudahan lah. Jangan kalau di saat kita frasenya itu pakai yang angka-angka itu, pakai barcode aja di foto. Supaya lebih gampang recovery nanti. Tinggal scan langsung muncul. Ya. Ya, betul ya. Baik. Terus yang kedua, Bang Idrik. Iya. Mau tanya juga soal pendistribusian airdrop ini. Jadi kemarin kan katanya antri gitu ya. Dalam arti nggak tiba-tiba langsung banyak gitu kan. Betul.
Nah, jadi yang pengen saya tanyakan itu kira-kira untuk membackup airdrop ini yang sekian banyak wallet itu bisa kelar 1 bulan nggak Bang? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau kita hitung, itu kalau 3 juta wallet nih, itu butuhnya 6 bulan Bang. Kalau ku hitung sendirilah, kalau kotanya ditingkatkan terus per hari, itu butuhnya 6 bulan kelarnya. Itu baru 3 juta wallet. Itu tadi sudah saya jawab, Bang. Ya, Sepertinya Abang lebih penasaran lagi nih. penasaran Bang. Terus terang ya itu tadi saldo itu yang membuat saya gemetaran, makanya pengen tanya lagi ya. Gitu. Jadi berarti sekitar 6 bulanan gitu ya Bang Hendrik ya? 6 bulan itu baru 3 juta. Kalau 100 juta, Abang kalilah berapa tahun siapnya. Dan harga pasti menaik terus dan tidak turun malah. Turun pasti, tapi nggak drastis. Kayak Dow, harganya turun aja setiap hari. Nggak naik-naik malah. Karena jumlah supply-nya itu unlimited. Kini supply-nya limited. Bisa cek di smart contract-nya, supply-nya limited, nggak ada mintable, nggak bisa diminting lagi, dan juga nggak bisa ditambah sama div-nya. Dan nanti di akhir, itu supply-nya akan dibakar lagi, 8 juta. Itu dari informasi yang kita dapat. Oh, supply-nya itu berarti belum 100 juta. Belum. Enggak, supply 8 juta itu kan di burning katanya. Iya, Belum ini belum. Nanti di burn kan di saat sudah mulai. Nah, sesuai informasi yang kita dapat, berarti supply-nya cuma 100 juta aja. Begitu, Bang. Berarti kalau mungkin ya, kalau boleh tahu, untuk sampai saat ini itu sekitar yang kita buat wallet ini udah lebih lah dari nilai 100 juta itu ini ya. Belum sampai. Belum sampai. Belum. Tapi tak hitung-hitung kok bayangkan aja misal saya aja punya 1.000 kan. Terus ada teman yang punya 5.000. Ada lagi yang 3.000. Kalau kita misal tanyakan baru sekitar 60 juta lebih baru. Belum sampai 100 juta. Oh, iya. Oh, berarti memang ini ya Bang Hendrik, kalau misal sudah totali semua itu 100 juta itu sudah stop ya atau enggak? Unlimited ya? Minimum 100 juta targetnya. Nah, minimum itu 100 juta. Sebanyak mungkin sebenarnya targetnya. Oh iya. Tapi untuk supply-nya memang dijatah hanya 100 juta. Untuk airdrop-nya unlimited gitu ya Bang ya? Berarti ya? Untuk dompetnya unlimited. Untuk airdrop-nya memang diperbutkan 100 juta. Jadi pola pembagiannya bukan merata, tetapi antrian. Sama begini, kita ada token 10 token yang diberikan ke 10 orang. Kalau kita beli satu, berarti dia sudah ada hak kebebasan menjual dan harga kita sudah tidak bisa kontrol lagi. Kan begitu kan? Tapi kalau abang buat sistem antrian, jadi yang 10 orang tadi antrian, token tetap 10. Di saat abang berikan token ke tangannya, dia tanya dulu, lu mau jual atau mau simpan token? Saya token buat apa? Saya mau duit. Ya udah, token bagi sini, duit lu ambil. Nanti orang kedua tanya lagi, lu mau token ataupun mau duit? Ini token sudah tangan lu nih. Saya mau duit aja, token kembalikan. Jadi token tetap 10, 8 orang yang sisa kan. Mungkin dalam 10, 2 orang yang mau token, 8 orang yang mau duit. Kan begitu? Jadi bisa lagi recycle terus. Begitu terus, Pak. Artinya nanti yang membuat yang ikut airdrop ini kemungkinan total itu 100 juta koin lebih ya Bang ya? Oh enggak lah, kan supply-nya 100 juta, bagaimana jadi 100 juta lebih? Mana tahu supply-nya yang disediakan kan 100 juta, 108 juta. Terus untuk kalau airdrop ini kan istilahnya bagi-bagi bonus dari owner kan. Itu hanya istilahnya dia nampung sekian banyak berapapun orang yang daftar, yang penting nanti pas bukan itu yang harus dipikirkan Bang.
Yang abang harus pikirkan berapa wallet yang abang punya. Berarti di saat total supply-nya unlimited, berarti sudah owner bertanggung jawab untuk membeli token di market untuk memenuhi kehendak kita yang kita punya. Per airdrop itu 100 token. Kan begitu? Kalau kita menghitung dengan pola owner, kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh owner. Yang penting hari ini bagaimana uang itu kita keluarkan. Kan matlamat kita itu. Ya kan? Iya, betul. Ini persoalan ini di CTC kemarin abang dapat berapa? Kemarin saya sudah bilang ke Bang Hendrik juga, cuman dua. Nah, dua. Jadi gini, waktu di CTC kemarin ada yang sudah lolos 10.000. Dia tinggal framework, dia bilang ini gak bakal jadi duit. Teman kita dari Kalimantan, ujung-ujungnya duitnya hilang dari 10.000 kena gak framework. Dan juga banyak leader yang mundur di saat pertengahan yang kita ajarkan 40, waktu itu baru sekitar 30 juta lebih yang daftar. Tetapi dengan hitungan token 2 miliar awalnya dia mau beri, dia bilang ini sudah nggak pas nih dari hitungan. Macam mana owner nih? Nah, dengan kebodohannya itu menghitung benda yang kita belum tahu di saat titik akhirnya, ujung-ujungnya dia tidak dapat satu pun. Benar kan? Iya, betul. Kalau saya hitung dengan 100.000 aja, itu pasti nggak cukup. Untuk teman-teman yang lain. Ya kan? Ya. Nah, makanya kita jangan hitung. Yang penting sekarang ini kita lakukan dulu. Matlamat kita apa? Sebanyak mungkin. Kalau orang ini 1.000, aku harus 2.000. Kalau Bang Sultan 10.000, malah boleh kalah sama Bang Sultan 20.000. Kayak gitu baru benar, Bang. Kalau Bang Betul? Sultan itu, iya betul. Oke lah. Ini yang ketiga, Bang Hendrik. Apa namanya? Ya, silakan, Bang. Itu kan nanti saran Bang Hendrik kemarin kan untuk yang di staking kan induknya itu kan misal katakanlah sudah dapat bonus ref banyak dari bawahnya kan. Nah itu kalau di staking dia ikut staking kan otomatis bonus referral tadi bisa dicairkan lebih awal atau gimana itu ya? Mohon dijelaskan ulang mungkin. Itu asumsi kita sama Bang Sultan awalnya. Ya, asumsi. Cuman sekarang ini bonus yang KYC 100 dengan bonus airdrop yang lain itu dijadikan satu. Pokoknya per klaim 100. Nanti kuota akan dinaikkan terus. Itu sesuai dengan informasi dari DIV-nya. Begitu. Jadi nanti baik wallet itu dari jaringan sampai 30 manapun digabung jadi satu itu dapat 2 juta token. Berarti dia akan bisa withdraw dari wallet itu per 100 duluan. Kuota nanti akan dinaikkan terus. Begitu. Oh, iya. Ya. Oke. Informasi terbarunya seperti itu ya. 100 hanya 100. Kemarin kan sempat dengar itu untuk yang bonus ref-nya itu bisa cair duluan gitu. Makanya kalau nonton YouTube itu episodenya pasti yang terbaru lah. Ya. Kalau nonton episode yang terlama nanti akan asumsinya beda lagi, ya. Iya. Oke. Biar Bang Sultan view-nya juga banyak itu. Oke, Bang Hendrik. Sama-sama, Bang. Terima kasih nih atas jawabannya. Baik. Dan jawab ini semua. Oke, makasih Bang Hendrik. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk teman-teman tengok saldo ya, bukan untuk pamer ya. Bayangkan, orang tua kita belum tentu ngasih duit sebanyak itu. Ini adalah usaha kita yang kita jalankan sendiri dengan tidak kepercayaan kita. Karena kita nggak lakukan. Kita pernah dengar kata-kata banyak orang. Kalau ku tahu, itu udah dibuat lagu. Kalau ku tahu. Cari lagunya, kalau ku tahu. Di saat kita melakukan airdrop begini, apa yang kita kerjakan? Teman-teman tahu, saya berdiri, boleh katakan 4-5 jam satu hari, dan juga tengah malam Pak Marti bisa nge-zoom sampai subuh. Bayangkan apa yang kita kerjakan ini, melihat potensi yang kita dapatkan. Jadi yang potensi kita dapatkan, kita juga bukan membuatkan kerja gila untuk kita melakukan ini. Tapi hari ini, hal yang mudah untuk kita kerjakan. Cuma sesuaikan dengan budget kita butuh berapa akun, at least teman-teman juga dapat. Ini kita cerita, satu akun pun nggak didaftarkan. Bagaimana teman-teman mau percaya? Karena satu akun pun belum ada. Ya kan? Jadi, apapun yang kita kerjakan hari ini, harus ada dulu, baru nanti bisa dibuktikan. Tetapi, kalau kita punya akun sedikit, kalau terbukti berbayar, nah itu yang puyeng.
Kenapalah kalau satu akun, kenapa aku nggak buat 10? Kalau ada 10 akun, ya Allah, kenapalah kemarin aku nggak buat 100? Kalau ada 100 akun, boleh dikatakan cair, ya Allah, kenapa aku nggak 1000? Aku hari-hari join Zoom. Kalau ada yang 1000, kenapalah nggak 10.000 kemarin? Aduh, kalau tidak aku nggak kerja lagi. Itu akan terjadi. Manusia akan menyesal di akhir. Tapi kita bukan maunya teman-teman buat ribu-ribu. At least 91 akun boleh lah. Ya kan? Oke, kita lanjut ke Bang Abdul Sahil. Silakan Bang Abdul. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang. Apa? Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam, Bang. Ini Bang Hendrik, saya terima kasih sudah dikasih waktu dan teman-teman semua, semoga sukses semua. Intinya saya merasa berbahagia, Bang, bisa ikut di Zoom ini, dan hampir setiap Zoom saya ikut, Bang, karena saya senang dengar suara Bang Hendrik itu. Tegas, lugas, dan ada canda-candaannya juga begitu. Terima kasih. Intinya begini, Bang, saya hanya menanggapi saja karena pertanyaan-pertanyaan tuh kayaknya sudah dari kawan-kawan dan memotivasi kawan-kawan juga. Kemarin waktu CTC, alhamdulillah kita itu, Bang, yang lulus KYC sampai selesai itu bersama tim 4 orang yang mengerjakan. Itu ada kurang lebih 90 akun, Bang, yang sukses begitu. Ya alhamdulillah lah, dari akun-akun tersebut kan kita dapat cuan. Nah, awalnya kita itu nggak percaya, Bang. Bukan nggak percaya, maksudnya ragu-ragu kan, wajar karena nggak pernah seperti itu, pengalaman seperti itu. Cuman dengan dukungan tim, kemudian juga kita bisa ngerjain tugas-tugas untuk airdropnya, KYC segala macam, rekam wajah. Nah, dengan walaupun wajahnya tuh kadang berbeda juga, Bang, dengan KTP-nya, tapi alhamdulillah sukses gitu kan. Nah, inilah luar biasanya di CTC kemarin. Nah, untuk CTC Plus ini ya kita sangat yakin, Bang, apalagi Bang Hendrik dengan susah payah, nggak pernah jemu-jemu kayak gitu kan, untuk selalu memotivasi kawan-kawan. Nah, inilah yang kita sangat berbahagia, bergembira. Mudah-mudahan di pada saat listing nanti semuanya bisa bergembira, berbahagia, dan dapat cuan lah dari apa yang sudah diusahakan selama ini. Amin. Ya, mungkin itu saja, Bang. Kami dari tim Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini, Bang, minta motivasi dari Abang dulu. Nah, kami juga ada rancangan ke Kalimantan. Kebetulan kita sudah plan sama Pak Mardi. Mudah-mudahan nanti kita set ke Kalimantan. Awal-awal mungkin lah sekitar di bulan 9 lah. Mudah-mudahan lah ya. Cuman baru plan. Amin. Itu siapa, Bang, yang rencana ngundang? Ya, banyak tim yang sudah ngundang. Kebetulan kita mau samperin, karena Kalimantan juga banyak. Gitu. Jadi dalam waktu yang sama kita terima undangan teman-teman semua. Begitu, Bang. Siap, Bang. Baik. Oke, Bang, makasih banyak. Iya, sama-sama, Bang. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Oke, kita lanjut ke Bang Andi. Silakan, Bang Andi. Halo, Bang. Iya. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, Bang, sehat. Semangat terus nih, tiap malam. Semangat, Bang. Luar biasa, Bang. Alhamdulillah, Bang. On fire terus, Bang. On fire terus nih. Saya juga alhamdulillah, Bang, ini di sini di UNS Purwakarta makin bertambah terus nih, Bang, meskipun cuman leadernya langsung Bang Hendrik dari Zoom. Udah mulai banyak yang tertarik, Bang. Udah gitu nyampe saya anak-anak baru itu saya kasih gaspi 10. Kata saya mau duit nggak, kata saya, sok bikin biar mereka sedikit percaya, saya kasih gaspi 10. Cuman kata saya kalau cair nanti dibagi 2 gitu.
Bagus sih, bagus itu Bang. Mau ini Bang, makasih banyak nih sebelumnya. Ya gara-gara CTCP ini juga kita jadi nambah teman kan. Saya suka di medsos, di apa namanya, di posting status WA, banyak orang-orang baru yang belum ketemu, jadinya pengen ketemu, pengen belajar gitu. Nambah silaturahmi lah, alhamdulillah Bang. Saya nggak ada pertanyaan Bang, cuman ada sedikit nih. Akun saya di yang nomor 3, dompet ini apa, handphone yang lain, itu yang 300 ke bawahnya itu kan udah acak-acakan Bang, referralnya ya. Nah saya tuh jadi mulai 30 itu jadi mulainya dari nomor ke 300 Bang. Itu nggak apa-apa Bang ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang. Jadi yang penting harakinya benar. Harakinya benar, alhamdulillah bisa. Jadi saya 301, 302, 303, 304 terus aja itu diisi semua sama saya Bang gitu. Boleh. Yang penting harakinya tuh persis kayak piramid Bang. Yang penting induknya dulu yang abang susunkan. Mau 1, mau 2, mau 3, ataupun mau 4, mau 5. Nah di bawah 5 itu baru abang isi 30, 30, 30 semua. Memataharikan induk yang kelima itu. Kayak gitu lebih bagus Bang. Ya betul ya. Soalnya jadi nginduknya jadi baru lagi dari 300 gitu. Soalnya yang 300 ke bawah ke atas itu udah acak-acakan lah. Bener bisa. Yang penting induk yang di bawah itu matahari semua dan isi 30 di bawahnya. Kayak gitu aja. Oke, betul, siap Bang. Masih banyak sarannya Bang. Ini saya agak ragu juga, saya mau nyusun lagi dari atas, dari nomor 1 apa gimana gitu kemarin itu, makanya udah dari 300 saja lah biar scrollnya nggak terlalu panjang juga. Lumayan repot juga kalau panjang scroll. Bener. Kalau panjang scrollnya, makanya kalau kita sudah KYC, kan kita sudah catat nih. Daripada tanggal, setiap kita punya frase itu kita ada barcode-nya. Jadi kita pakai OTG untuk menyimpan ini tanggal ini, akunnya ini, yang induk ini. Kayak gitu Bang. Jadi enak. Betul. Iya. Kalau saya sih dipakai ditulis tangan aja Bang. Iya, boleh juga Bang. Siap. Ya buat teman-teman juga saya sekalian ngasih saran nih Bang, kayak barusan kan ada tampilan baru lah kemarin, ada referral yang kayak phishing lah atau apalah. Kalau saran saya sih mending fokus tambah dompet aja lah, terserah mau gimana. Betul, setuju banget. Kemarin waktu di akhir Bang, itu akun cadangan, itu rata-rata nggak ada yang referral masuk. Tetapi kita sarankan semangat teman-teman semuanya, baik jaringan siapapun yang dengar Zoom kita, baik itu dari Galaxy dan manapun, alhamdulillah mereka dapat banyak Bang. Banyak itu dari akun cadangan malah, bukan dari jaringan. Betul. Nah gitu. Betul. Saya juga sekalian ngasih saran nih buat teman-teman yang kadang ada beberapa teman juga yang duit dari mana buat gas kita segala macam gitu kan. Saya kasih saran ya, lu kurangin ngerokok lah dari 3 bungkus jadi 2 bungkus, lu yang sebungkus tiap hari. Itu kan kalau tiap hari misal kita 20-30 ribu, kita cicil aja, lama-lama tuh dompet banyak juga Bang. Saya aja dari nol sekarang udah mau ribuan ya, kayak gitu. Cuman ya sehari berapa dompet, lama-lama lumayan juga sih. Mungkin itu aja Bang. Mungkin itu aja. Kalau bicara soal scam sih yang tadi yang orang manut yang pertama itu, kalau saran saya sih tergantung keyakinan ya. Lu ragu ya lu stop gitu kan. Kalau lu yakin ya lu gas aja. Iya benar. Betul. Oke Bang, Iya. Baik. Terima kasih Bang. Ya, ada lagi banyak Bang. Sama-sama. Semangat terus, sehat terus, sama bersama keluarga, sama tim-tim yang lain juga semangat terus. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Kadang-kadang kita pun baru saldo kalau sudah ada rekening baru kita pikir ini uang dari mana ya. Tadi kita tanya sama ibu-ibu. Ibu tanya, duit belum ada, akun belum ada, masih tanya uang dari mana. Kadang-kadang kita susah jawabnya. Tapi kalau sudah uang di dalam rekening, kita mau tanya uang dari mana tuh oke lah, ya kan? Tapi kita sambil nanya uang dari mana, kita cairkan, kita kemana-mana, kan begitu. Ayo kita lanjut Bang Tekad Sumarti. Ini untung Bang Sumarti nggak ada di. Ya silakan Bang Tekad Sumarti. Agaknya udah lama nih Abang nggak masuk ke
Zoom. Silakan Bang, di screen-nya Bang, ada unmute, silakan Bang. Bang Tekad Sumardi. Halo Bang Tekad Sumardi. Oke. Sekali lagi saya kasih izin tuh. Nah, ask to unmute. Abang tinggal mengizinkan. Nanti pasti suara. Bukan di tombol mic-nya Bang, di screen. Coba melihat screen-nya. Ayo Bang. Lagi sekali. Saya tahu Bang lagi usaha tuh. Nah. Ayo Bang. Ayo di screen-nya Bang, izinkan. Mengizinkan. Pasti Abang nggak jumpa itu. Karena kita buat pola trik baru supaya teman-teman di sini nanti banyak yang masuk ngomong sekaligus, puyeng juga kita stopkan, gak enak buat lagi ngomong. Oke, sebelum itu kita kasih sementara Abang coba kita kasih ke Bang Kasmin dulu lah. Assalamualaikum Bang Kasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Hendrik. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Salam dari Ternate Bang. Iya. Apa kabar Gini Bang? Ada alhamdulillah kabar baik Bang Hendrik. Ada beberapa akun yang sudah buat gini Bang ya. Kurang lebih sekarang punya saya udah 1.600 mau mencukupi 2.000. Cuman aku pakai cuma satu sandi frasa aja. Itu nggak apa-apa ya Bang? Nggak apa-apa. Itu HD kan? Nggak apa-apa. Iya, dapat HD. Terus gini Bang, masalah staking juga Bang. Kemarin katanya dibilang harus siapkan gas fee-nya di CTCP. Minimalnya berapa itu Bang? Nah itu kita belum tahu minimalnya berapa. Sampai hari ini developer belum beritahu berapa yang minimalnya karena dia belum tahu total jumlah wallet yang terhitung dan nanti jumlah token yang akan distribusi itu juga akan mempengaruhi jumlah gas fee yang akan mendistribusikan ke market. Itu kita belum tahu Bang. Mudah-mudahan gak mahal lah. Tetapi dia bilang sama kita ada tanya sama siklus-siklus yang gini. Ada gak 30%? Tidak ada lah. Mayo. Gak sampai 30. Nah itu dia bilang. Jadi berarti pasti sedikit lah. Begitu Bang. Oke Bang. Terus ini lagi Bang, satu mau nanya tentang aku kan berapa kali dengar tentang kebun kayak gitu kan. Jadi saya juga pun barusan dengar itu tadi. Nah sekarang pertanyaannya gini Bang, ketika setelah dapat modal dari CTCP, apakah saya bisa ngikut lagi nggak di kebun itu? Gimana caranya gitu kan nanti? Bisa. Memang kita harapkan teman-teman dapat duit di di CTCP. Nah, sebanyak mungkin saldo teman-teman ada, kebun itulah yang bisa manfaat nanti. Kalau kita jual semua kan nggak dapat hasil kan? Nah, dari kebun nanti bisa menghasilkan. Aku alhamdulillah, selama kita bermain di dunia kripto, kita nggak belajar dengan ilmu gelap, tapi kita ilmu putih kita ajar. Makanya kita tahu pool yang benar, kita tahu staking tempat yang betul, dan kita tahu apa fungsinya farming liquidity dengan konsep DAO yang sebenarnya. Jadi alhamdulillah kita juga ngajarkan pintunya aja. Kita belum mengajarkan teknik untuk mengolahnya 100%. Kan begitu Bang? Baik, tapi kalau modal kecil, ya kalau modal kecil kita kadang-kadang bukan nggak mau ngajarin. Untungnya nggak maksimal. Tapi kalau modal besar, itu sekali panen itu ribuan. Kan begitu Bang? Iya, karena kan tadi kan saya bilang sekarang kan udah mencapai 1.600. Nah, aku kan mau target sampai bisa capai 2.000 kan, sesuai kemampuan lah Bang. Gitu. Jadi kalau modal dari situ kan bisa lah kalau kita masuk ke kebun kayak gitu. Bisa Bang. Bisa. Nanti tak ajarin. Insya Allah kalau kita diundang, kita nanti akan ajarkan kalau modal. Contoh Bang, aku kebanyakan duit di Bang di TCP. Udah ada 10.000, udah ada 20.000. Enak ngajarin. Ini kita tanya Bang dapat berapa? Paling aku daftarin 5 akun loh Bang. Awalnya nggak percaya. Macam mana mau ngajarin? Iya Bang, aku kemarin gini Bang dari CTC ya. CTC kemarin itu
banyak yang saya ajak sih, cuman mereka bilang gini, ya nanti kau ditipu, dibilang gitu kan. Dibilang katanya gini, ambil KTP kita, nanti dibilang katanya nanti pinjol apa segala macam. Makanya aku dapat cuma satu aja bang, satu akun aja yang terdaftar. Padahal banyak bawaan saya kemarin itu, cuman itu mereka bilang kan, ya maklumlah kita di bagian timur belum tahu tentang kripto bang. Kan aku udah ngomong bang. Jadi kita ngomong benar-benar. Siapa di sini yang pinjol? Abang pernah pinjol nggak? Gak pernah bang, gak pernah pinjol. Nah, aku yang ngomong itu kemarin, aku bilang KTP kalian nggak laku pinjol, aku pinjol bang. Kita saking terpuruknya, kenapa hari ini aku terkoar-koar, Tiger AI, karena aku terbalas budi bang, membalas budinya. Dengan uang sebanyak itu yang diberikan ke kita, gak mungkin kita nggak mau balas budi. Dan kita melakukan pinjol bukan dari KTP, dari nomor HP bang. Kalau nomor HP abang nggak laku, dia akan detect nih nomor HP abang mungkin dia kasih 700, 200, itu nomor HP baru. Nomor HP ku sampai 25 juta bang. Dia kasih, ada yang 25 juta, ada yang 18, ada yang 15. Dan aku ambil yang terbanyak. Pas udah ambil yang terbanyak, yang ini nggak bisa ambil lagi. Nah, kenapa? Terpuruk bang. Di saat adanya CTC, aku lunasin. Dan hari ini saldonya banyak pula yang dia mau tawarin ke aku. Nah, begitu juga ngaku ngerasain. Waktu ada satu ibu-ibu menerangkan, bang aku juga banyak hutang bang. Bagaimana nanti kita melunasi? Ibu-ibu, aku bilang kita lakukan di CTC ini. Mudah-mudahan ibu dapat 2000 CTC. 2000 CTC itu susah untuk dapatkan itu. Alhamdulillah dia dapat 7.600. Pinjolnya lunas bang. Nah, kita bilang kita ngelakuin dan kita ngerasain dia hutang bagaimana, aku ngerasain karena kita juga mengalaminya. Kan begitu? Semua pola yang ada di dalam Zoom ini kita ceritakan ke teman-teman karena kita ada di dalam itu. Kalau yang itu bang, aku udah cerita sama tangga yang lain, bahkan dia punya utang yang dari rentenir ya, sampai sekarang belum terlunasi itu, kurang lebih sekitar 50 juta. Nah, aku ngajak di CTCP sekarang bang, dia masuk. Dia udah buat 500 akun bang. Dia bilang gini, semoga di CTCP bisa utang saya lunas. Saya bilang insya Allah, saya tidak janji, saya bilang gitu kan, saya janji, tapi insya Allah bisa lunas. Betul. Jadi dia buat 500 akun. Luar biasa, 500 akun udah cukup sih bang, cukup lah. Kadang-kadang kita pun mendekat teman-teman yang baru itu, dia mumet nanti, kok 500 aku mau buat apa? Ya karena gini bang, kemarin sebenarnya dia daftarnya cuma 100 akun aja. Dibilang gini, karena katanya dia ngikut Zoom, kalau mau dijual apa gimana itu mau dijual akun ke yang lain gitu kan. Saya bilang kalau nggak dijual juga pun nggak apa-apa, kita ngikut aja. Saya bilang gitu. Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan menjadi duit itu yang paling penting, ya bang. Iya bang, iya. Oke bang, makasih bang. Baik, sama-sama. Ya, saya tunggu itu apa namanya kebunnya nanti ketika ada ini. Baik. Insyaallah kita ajarkan kalau semuanya dapat, kita doakan semua dapat duit dan kita pun seneng lah gitu, ya. Iya bang. Baik, oke, makasih bang. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bang Sultan. Oh Bang Sultan. Bang Sultan udah keluar ya. Oh iya. Kebetulan teman-teman, kita niat sebenarnya kalau $1 juta kita udah berhenti. Mungkin nanti kita nggak main lagi network dan mungkin nggak ada motivasi lagi. Karena capek sebenarnya buat network nih teman-teman. Lagi ngarahkan hal-hal yang begini itu amat-amat capek. Sebenarnya alhamdulillah juga sedikit lagi mau mencapai $1 juta. Mudah-mudahan kita teman-teman juga bisa mendapat kayak kita yang kita dapat sekarang. Sebenarnya hal sederhana sih. Kita udah ngajarin ke teman-teman cara untuk mendapatkan yang banyak. Pertama, lakukan di kelompok teman-teman. Ngajaklah siapa-siapa tim yang bisa teman-teman menjadikan tim yang konkret. Nah, persis kayak sekarang, aku alhamdulillah ada Pak Mardi, ada Pak Anton, kemarin Abang Irwan, dan juga ada tim-tim yang lain. Syukur alhamdulillah banget. Cuman satu, mereka tidak pernah di saat kita ada inovasi baru, mereka bilang, oh ini nggak bagus. Tidak. Alhamdulillah mereka menurut saja. Dengan kepala suku yang awalnya dilantik, akhirnya kita melakukan Zoom apapun yang kita lakukan hari ini,
kita akhirnya bareng, syukur alhamdulillah memang mendapatkan hasil. Jadi teman-teman bisa melakukan Zoom sendiri, bisa melakukan, kita banyak media sosial sekarang. Apapun kita bisa lakukan dari media itu untuk mengeksplor ke orang-orang lain untuk sampai informasi ini. Gampang sekali. Cuman ya kita harus ada trik-trik tajuknya yang lebih menarik untuk orang tertarik ke kita. Kan begitu? Jadi dalam waktu yang sama, ayolah. Kita tidak ada waktu lagi teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini didengar oleh orang-orang yang memang membutuhkan. Ayo kita lanjut ke Bang Tony Lampung. Silakan Bang Tony. Hai. Ya Bang Tony, silakan Bang Tony. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam Bang. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Bang Henry juga sehat ya Bang? Alhamdulillah Bang. Cuman suara ini kayaknya makin padat nih. Makin padat. Saya doakan kawan-kawan yang ikut Zoom juga sehat ya Bang. Amin. Pada semangat. Betul. Ini saya ingin bertanya Bang, nggak banyak sih, satu pertanyaan aja. Terkait pengeklaiman bonus itu, kan itu kan setiap klaim kita 100 tuh Bang ya? Iya betul. Yang ada di airdrop itu ya. Dan yang staking itu yang didahulukan. Cuman beberapa hari. Oh, cuma beberapa hari. Betul. Nah, setelah didahulukan, kan itu kita dianjurkan untuk staking yang di banyak referralnya. 10.000 itu yang misalnya kalau dari profit. Dari profit nanti. Dari profit itu. Iya. Nah, itu kan staking 100. Nah, sedangkan yang 10.000 misalnya kita punya referral 10.000, itu kan ada di airdrop. Itu kan itu apa akan pindah itu Bang ke yang di mau kita klaim lagi itu, misalnya kita setelah staking kan otomatis tuh yang di airdrop itu, yang di diklaim itu. Nah, itu kan yang 10.000 itu kan masih letaknya di wallet tuh Bang. CTC Plus-nya. Nah itu nanti agak-agaknya larinya kemana itu Bang? Jadi begini, kadang-kadang kita ceritakan berulang kali, baik itu abang dan teman-teman yang lain, nanti ngawur nanti. Sebenarnya larinya ke staking larinya nanti ke wallet, begitu. Lebih bagus kita tunggu aja dari H. Oh, belum ada itu Bang ya? Belum ada. Kepastian itu. Kepastian 100% itu, makanya aku bilang, developer masih sampai sekarang nggak mau ngasih PDF ke kita. PDF. Dia bilang kita buat ini memang sama persis kayak charity yang ada namanya konsep data daripada wallet. Tapi nanti dia akan diolah lebih unik lagi. Orang dari modal yang kita kasih dapat profit ganda lagi, yaitu dari staking. Dan begitu juga kita ada utility-nya. Utility kita akan kita tumbuhkan satu persatu. Nanti kita akan keluarkan satu bot yang belum pernah ada bot trading dengan konsep begini. Anda bayangkan? Jadi kita penasaran juga kan? Iya Bang. Nah, bot trading itu nggak dibeli malah. Dia kasih ekstra. Cuman harus ada saldo di dalam Web3-nya. Contoh, kalau abang tradingnya $1.000, minimum abang harus ada saldo dengan nilai dolarnya $300 berbentuk CTCP. Nah, itu toh. Bisa pakai. Dan saldo itu bisa di withdraw malah. Biasanya robot dibeli kan? Ini nggak dibeli. Nggak dibeli. Dan abang bisa pakai cuman ngisi. Di saat ada profit barulah terpotong yang abang punya CTCP tadi untuk dibagi jaringan 30 level ke atas di jaringan sama malah. Kan belum pernah ada kan? Iya. Nah, itu yang belum pernah ada sekali di network yang memang utility-nya ada. Dan ini dia jamin. Bot trading ini belum pernah ada di market. Belum pernah ada. Biasanya robot trading yang ada namanya trigger. Beli 1, turun beli 2, turun beli 4, turun beli 8. Naik TP. Kan begitu kan? Ada juga bot yang ada namanya grip. Dipasang minimum price, maximum price, turun dia beli, naik dijual, turun dia beli, turun. Kayak gitu. Tetapi ini beda dikit. Kita belum tahu konsepnya bagaimana. Dan ini juga bukan rebalancing robot dan bukan arbitrage robot. Dan ini ditradingkan di spot. Kita connect IP aja. Nanti di IP kita bisa settingkan mengunci withdraw segala macam. Cuman connect bot aja. Itu bisa dipakai.
Bayangkan Bang, dia buat Ya, luar sampai biasa. secanggih itu. Ya, luar biasa nih Bang, CTC Plus ini. Iya, iya. Mudah-mudahan lah, ya. Mudah-mudahan sukses kita. Baik. Ya, makasih Bang nih Bang atas Sama-sama. penjelasannya Bang. Ya, Sama-sama. salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah sekarang banyak fitur bot yang teman-teman ikut. Dan rata-ratanya fitur-fitur bot itu sama aja. Cuma dibawa keluar, kita dibayar gas fee. Sama kayak bot-bot yang lain trigger. Ada di Binance malah trigger. Kalau teman-teman trading di exchanger-exchanger besar, robot-robot itu semua sudah ada. Cuman teman-teman nggak tahu settingannya aja dan di mana tempatnya. Betul nggak? Saya sampai hari ini alhamdulillah. Kita tidak pernah pakai bot luar. Tetapi kita masih penasaran teknik bot dia. Dan kita juga pengen memakai bot itu. Karena kita tidak perlu beli malah. Kita bisa nyimpan CTC kita di dompet Web3-nya dan bot itu berfungsi malah. Kalau biasanya bot harus beli, no. Di sini yang uniknya, dari jaringan yang kita punya, makanya kenapa kita harus dapat dengan full metric. Ini pasti manfaat bot ini buat kita. Dan pasti ada orang yang mau menggunakan bot ini, cuman ngisi dompetnya dengan nilai dolar sesuai dengan yang kita tradingkan. Dan nanti kita nggak mau lagi, kita bisa withdraw. Kita punya CTCP dan jual di market. Keluar biasa. Nah ini super-super boleh dikatakan fantastik banget. Dan di saat profit, dia akan memberikan 30 level ke atas. Bayangkan, setiap kali profit kita dapat. Setiap kali profit kita dapat. Dari mana lagi dapat? Sistem yang sederhana, yang mirip banget kayak CTC atau Tiger AI. Kalau Tiger AI, kita memberikan dana ke owner. Karena kita sudah trust sama owner. Owner gunakan AI. Nah ini mungkin AI-nya sama. Tapi kita nggak tahu pola kerjanya gimana, kong kali kongnya gimana. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Ayo kita lanjut ke Bu Siti Jenar. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum dan selamat malam Bu Siti. Pak. Oh, ya silakan Bang. Maaf. Silakan. Iya Bang. Mau tanya ini Bang, ada pasti pertanyaan saya. Satu-satu lah ya. Ya, yang pertama kayaknya sudah dijawab tadi. Untuk frasa HD, dompet HD itu kan cukup satu aja yang disimpan ya. Satu, benar. Oke, yang lain nggak usah disimpan. Oke, selesai, clear. Terus ini ada dolen saya tadi itu sandi untuk ngeklaim atau masukin apa namanya gas fee itu lupa. Sudah tak coba semua password yang dia ingat ternyata salah semua. Itu frasanya ada kan? Frasa ada. Nah, recovery password itu pakai frasa. Udah selesai. Terus untuk ngeklaim dompetnya masih aman? Aman lah. Jadi sama persis kayak ini. Aku buka dompet yang sama di HP kedua. Ya kan? Itu kan pakai frasa. Betul kan? Ya. Nah, passwordnya aku bedakan. Abang password mungkin janda tua. Aku tulis itu janda muda. Nggak ngaruh. Password itu adalah untuk perangkat dari gadget ke dompet. Yang utuh passwordnya itu adalah frase. Gitu sebenarnya, Bang. Oke? Oke, berarti solusinya harus di-uninstall dulu. Nggak ada usah uninstall. Di situ ada bagian setting. Di setting itu abang bisa forgot password. Oh, tak cari nggak ada soalnya, Pak. Ada berarti ya? Ada. Nanti abang klik di bagian token pocket. Lepas itu di bagian Mi. Ambo. Lepas itu klik di bagian apa ya, ntar aku cari. Manage wallet loh salah. Kita klik manage wallet. Nah, ya, manage wallet. Di situ ada namanya delete wallet, ada reset password, modified password, bisa. Oke, ini pertanyaan kedua. Yang ketiga, Pak. Apa iki? Saya kan ada beberapa akun ini. HD, terus habis itu 2 ke 31, 32 ke 61 gitu kan. Nah, yang sudah terkumpul untuk pending claim reward itu kan sudah mulai nampak di dompet 2 atau wallet 2, wallet HD, wallet 32. Nah, sedangkan untuk wallet 62, 92 itu belum muncul, Pak. Gimana solusinya untuk itu masih ada perbaikan sistem dari sistemnya. Mudah-mudahan cepat mungkin muncul. Kita tanyain terus itu. Dan itu udah dijawab juga di bagian menunya FAQ.
Coba Abang klik di bahagian FAQ. Di situ dia ada tulis, dia ada Cloudflare ini. Cloudflare ini yang, bentar ya. Nah, di FAQ itu Abang klik, dia ada tulis itu. Nah, klik. Bukan, di Tantin Apps itu. Tantin Smart. Iya, Web3-nya, CTCP. Oh, di Web3-nya. Iya. Sebelah tulisan support ada FAQ. Nah, Abang klik di situ, FAQ itu nanti ada tulis delay di situ untuk bonusnya masuk. Oke? Oke. Yang terakhir, Pak. Ya, silakan. Apa atau berapa persyaratan holder untuk bisa masuk ke Binance CTC ini, Pak? Kalau persyaratan untuk ke Binance itu banyak sekali. Kalau Binance punya 230 juta user, kalau dibayar pun agak mustahil. Karena Binance lebih bagus buat token sendiri dan dipromosikan dengan anak syarikat atau franchise-nya sendiri. Contoh gini, Abang punya bank, BCA. Daripada Abang kasih orang lain peluang untuk menghasilkan duit karena kepercayaan orang ke BCA, mendingan anak Abang dan diputukar namanya. BCO namanya. Kan bisa kan? Nah, kalau untuk persyaratan untuk masuk ke Binance, itu pasti banyak regulasi. Pasti. Karena mereka juga berdaftar di beberapa negara. Benar kan? Ya. Nah, karena setiap pair itu ada fee yang ada keuntungan daripada regulasi itu sendiri. Sama persis kayak Indodax, toko kripto. Setiap pair itu ada fee yang ditetapkan oleh government ataupun pemerintah. Aku punya segini ya, lu jangan ambil ya, kan kayak gitu. Tetapi ada satu hal yang bisa melarang itu boleh terjadi dan akan diambil secara otomatis. Pertama, volume market cap dan juga holder. Itu paling penting sekali. Tapi hari ini kita juga melihat berapa besar sekali holdernya yang namanya P. Tapi kenapa nggak masuk Binance? Karena tidak ada Walls. Walls itu angel investor yang menggelontori dana itu triliunan, juta dolar, ribuan, dan ratusan ribu. Kan nggak ada kan? Ya. Nah, di sini ada namanya high standard. Makin banyak dicintai oleh pencinta Walls ataupun orang-orang yang banyak duit. Nah, itu akan digunakan untuk orang-orang di dalam Binance. Jadi otomatis Binance mengambilnya. Tetapi di sini, kripto itu ada jutaan. Malah di unlisting juga banyak. Jadi apakah yang itu penting? Sekarang penting listingnya kah? Atau duitnya kah? Menurut Abang yang mana lebih penting? Duitnya. Nah, Abang pernah nggak dengar ada orang Perdana Menteri Malaysia lah yang ngomong, lebih bagus dompet harganya RM1, isinya RM99. Daripada harga dompet itu RM99, isi dompetnya RM1. Abang mau yang mana? Yang isi besar. Nah, kenapa sampai sekarang trustnya orang belum pernah mengasih uang sebanyak CTC? Kenapa CTC nggak ada di Binance? Itu pro and kontra. Sekarang semakin konkret, semakin besar sebuah namanya komunitas di dalam kripto, itu belum juga menjamin untuk masuk ke Binance. Baik dengan projek-projek yang dijanjikan dengan mekanisme masuk ke Nasdaq, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Banyak regulasi yang harus dilobi dan banyak regulasi yang harus ditetapkan syaratnya untuk mereka juga dapat untung. Kan begitu, Bang? Iya, Bang. Oke. Terus ini, hubungannya CTCP untuk meningkatkan holder ini biar banyak di CTCP nanti, itu targetnya itu bukan ke Binance berarti, Pak? Atau mau kemana ini arahnya? Sebenarnya Binance itu tidak penting kita sebagai Binance. Yang penting pertama token ini ada volumenya. Makanya dia buat kemungkinan fasting untuk pengeluaran token itu per jam. Karena ada orang setiap jam pasti ada jual beli. Bijak tekniknya. Kedua, dia sudah ada open source yang namanya D5. Abang nyimpan duit di dalam exchanger amankah? Atau di dalam apps wallet yang paling aman? Menurut abang mau simpan duit di mana? Di Web3, Web Wallet. Bukan, apps wallet lah yang paling penting. Kayak aplikasi wallet lah, kayak Token Pocket, Trust Wallet itu paling penting. Kalau abang simpan di dalam exchanger, dari tahun 2017 kemarin sudah berapa banyak exchanger yang hancur? Yang scam. Di scam kan pun ada. Betul tidak? Oke, baru tahu saya, Pak.
Nah, nanti abang tengok di YouTube berapa banyak exchanger yang scam dari Korea, dari Hong Kong, scam semua. Nah, tetapi di apps wallet itu kalau kita jaga walletnya, dompet kita jaga, itu tidak akan dimasukkan phishing malah. Tidak masuk phishing. Insya Allah nggak masuk. Tetapi kalau kita connect biasanya tengok pargoi-pargoi, jangan pilih 5 kata ini ya. Nanti abang search berarti. Di dalam TikTok. Jangan search pisang, ping Oreo. Nanti di search malah. Nah itulah yang membuatkan kita masuk phishing. Setuju? Oke, setuju. Oke. Begitu sih bang. Alright. Baik. Terakhir boleh tambah. Apa tuh? Ya silakan. Ada apa di tanggal 26? Tanggal 26 lah. 26 apa tuh bang? 26 apa ini ya? Agustus atau September ini? Setahu aku 25 DPR ini dihancurin. Tapi belum tahu hancur gak tuh. Bukan. Yang dari ownernya CDC itu loh, Bang. Ownernya ini penuh teka-teki bang. Kadang-kadang hatinya happy, dia minum banyak, nah mungkin dia naikkan harga. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita bilang ada apa tanggal 26, itu membuatkan kita, wah ada sesuatu, padahal nggak ada apa-apa pun. Ngerti nggak? Nah, cuman gimmick. Rata-rata orang kena gimmick, kena FOMO. Nah, itu yang membuatkan hancur. Betul tidak? Berarti sama-sama nggak tahu intinya. Sama-sama nggak tahu. Kalau aku tahu, kita kalau dikasih keajaiban, ilmu apa yang dibutuhkan oleh kita dibagi 3. Pertama, aku mau kemana-mana gampang. Tinggal ketik jari sampai. Kedua, kita bisa dengar kata hati orang. Dia ngomong apa ya? Kita udah tahu pasti. Nah, itu pasti gampang lebih mengombalin orang. Benar kan? Ya. Nah, yang ketiga bisa berbalik ke masa belakang. Selesai. Oke, Bang. Sudah clear. Terima kasih, Bang. Baik, sama-sama, Pak. Selamat malam. Salam sehat. Selamat malam. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke Corporation. HJM Corporation. Silakan Bang, HJM. Haji Jamil. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Selamat malam Bang Hendrik. Selamat malam Bang. Saya Hari dari Ciamis Bang. Luar biasa. Mohon izin, besok saya mau bikin 5.000 wallet. Alhamdulillah. Oke. Mohon sarannya bagaimana biar cepat untuk pembuatan wallet itu Bang. Kalau cepat pembuatan wallet itu skill sendiri-sendiri. Nah kemarin teman-teman ada yang ngasih, ada banyak auto-click. Tetapi susunan yang paling penting sih Bang. Susunan yang paling penting. Kalau Abang buat 5.000, buat induknya sampai 6. Itu bagus sekali. 1, daftar 2, 3. Daftar lagi 2, daftar lagi di angka 32, daftar lagi di angka 62. Begitu terus, sampai 5 induk. Di induk yang terakhir, barulah setiap anak diisi 30. Setiap anak 30, setiap anak 30. Terus dimataharikan. Selesai Bang. Oke. Terkait dengan ini Bang, airdrop yang dari jaringan itu Bang, itu masih delay semuanya Bang? Masih delay. Nah nanti untuk pendaftaran itu Bang Sultan sudah buatkan videonya. Nanti Abang bisa lihat di channel YouTube-nya Bang Sultan. Dan kalau yang paling bagus, waktu link referral itu jangan link referralnya yang di copy, tetapi link code-nya yang di copy. Ya, nanti dipastekan. Begitu Bang. Dan jangan pakai untuk mengubah wallet yang di tombol atas itu. Harus keluar beneran dan kita tukarnya di luar wallet satu persatu. Rata-rata teman-teman tukar wallet itu di menu yang atas pojok kanan itu. Setelah di Web3 kan ada nih wallet itu ditukar, wallet nggak bisa. Harus keluar. Oke. Siap. Baik. Oke, makasih Bang. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Kita lanjut ke Bang Irham. Silakan Bang Irham. Selamat malam dan Assalamualaikum Bang Irham. Halo, Bang Irham. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ya, silakan Bang. Sedikit ini mau tanya Bang Hendrik. Ya, silakan. Masih pemula kita. Jadi dengan berbagai macam informasi yang diberikan, wah luar biasa banget ini. Gimana Bang? Ini Bang, saya mau tanya Bang.
Itu CTC Plus itu kalau kita kolerasikan dengan sekarang yang banyak beredar presale itu apa itu bedanya, Bang? Presale itu owner nggak ada duit untuk membina sistem, makanya ada presale. Jadi presale itu adalah seperti saham yang dijual, anggap saham 100%, nanti dijual mungkin 30%, 40% untuk membangun ekosistemnya, lalu nanti owner tidak ada mengeluarkan duit. Contoh, sama kayak beberapa DAO, dia konsepnya presale. Abang mau nggak dibodohin? 0,1 ada sekian persen dijual, 0,2 dolar sekian persen dijual. Nanti abang beli di angka $1. Mau nggak abang buat gitu? Nggak mau lah, Bang. Nah itulah orangnya bodoh banyak yang sekarang beli namanya konsep DAO. Yang harus beli tokennya dulu. Ini ada presale nih. Presale ini kuotanya. 0,1 ada sekian ribu token dijual. 0,2 harus beli ada promosi. Orang bodoh. Kenapa? Owner akan mengambil dana kita untuk membangun sebuah yang namanya project dari duit kita. Dari duit kita pula nanti di lock pula. Contoh abang kayak beli mobil, di fasting namanya. Nanti mobil abang itu, bang, abang sudah beli mobil. Ya, aku bayar cash. Aku beli nih BMW. Tapi bang, abang beli mobil ini dicicil loh bang. Kenapa? Nanti hari ini abang dikasih bannya. Besok abang dikasih pintunya. Lusa masitnya. Ketiga setirnya. Mau nggak bang itu? Nggak mau lah, Bang. Itu zaman lama bang. Zaman 2017. Di konsep digabungkan dengan DAO. Beli dengan namanya presale. Nah itulah presale namanya. Presale itu ada tekonomiknya. Biasanya presale mungkin sekian persen. Lalu sekian persen treasury. Sekian persen mungkin untuk development. Sekian persen untuk promotion. Sekian persen untuk staking. Sekian persen lagi untuk airdrop. Sekian persen untuk sosmed dan sosial media yang klik-klik like and share. Ada sekian persen, nanti jumlahnya 100%. Dan owner bilang, owner menyimpan sekian persen. LP sekian persen. Tak masuk akal bang. Satu-satu yang masuk akal kemarin CTC. 99,5% dikasih. Itu yang susah carinya. Ya kan? Nah kalau ada presale itu nggak mampu. Contoh, ada termnya presale itu sampai 12 kali. Dari angka 1, 0,1 sampai di angka rata-rata di 1,2. Nanti abang di market belinya di angka 2. Abang berarti dah cuci tai orang yang beli di 0,1. Itu presale itu ada namanya private sale lagi. Private sale-nya tersembunyi katanya. Harus yang dibeli itu orang-orang yang khusus saja dikasih informasi. Mau nggak bang? Contoh kita dia makan. Dia makan duluan nih. Oke, sisa kita dibenerin lagi. Kita kasih orang-orang yang makan pre-sale. Nggak ada lebih lagi dia itu. Ada namanya setelah private sale, seed sale namanya. Penjualan benih. Beli benih dulu. Barulah private sale. Itulah rata-rata orang sampai sekarang bodohnya di kripto itu itulah. Pre-sale, private sale, seed sale masih aja dibeli. Macam mana lah coba. Cuci tai orang yang beli murah. Orang yang beli murah itu udah untung-untung kaya. Rata-rata yang beli murah itu owner yang beli. Gila nggak? Private sale, owner beli. Pre-sale, owner beli. Aku melakukan hal itu. Dan aku yang buat trik itu banyak untuk orang-orang di saat menceritakan, bang, aku mau buat sistem. Apa sistem pola untuk kita nggak ada duit untuk menjalankan project dari duit orang. Pertama, lu lakukan private sale. Di saat private sale yang kita jual 100%, kita beli 90%, kita jual 10%-nya. Wah, betul juga. Semua token kita punya. Lalu kita jual pre-sale. Di setiap kota, kita ambil 60%, 40% dijual. Owner lagi yang punya. Nanti konon-konon dijual. Oh inilah orang kemarin jual. Mau nggak bang kayak gitu? Nggak mau lah bang. Nah, jadi kalau nggak mau masih banyak orang yang mau. Itu kan aneh kan? Iya. Nah itulah pre-sale bang. Sama kayak IPO namanya. Initial Public Offering. Ya silakan. Apalagi bang? Oke. Satu lagi bang, kaitannya CTC dengan Tiger AI itu apa ya bang ya? Oke. Tiger AI kan selama ini orang bertanya, bagaimana dia dapat duit? Kan kita tanda tanya kan, kok bisa dia ngelontorin dana sekian triliun dengan buang gratisan? Kan begitu kan? Iya. Pertanyaan itu berulang-ulang kali, akhirnya kita menjawab sederhana. Sekarang, owner mengakuisisi Tiger AI dengan konsep namanya AI trading, yang mereka ada botnya. Ini memang benar ada.
Benar adanya bagaimana? Kita belum tahu fungsi robot 100%-nya bagaimana, karena dia cuma menampilkan tradingnya di mana, profitnya berapa, itu ada datanya. Kalau buat trading, kalau abang punya dana sekian juta di Binance, abang bisa mengkonekkan IP dengan sistem high frequency trading. Yang tradingnya itu tanpa diblok sama Binance untuk permintaan server berapa kali pun. Karena ada harga yang berubah 1 detik bisa puluhan kali berubah. Itu namanya hitungan WebSocket yang harganya bergerak itu. Lagi 0,1, 0,3. Nah itu bukan manusia yang trading. Itu ada sistem komputer yang lagi trading di antara exchanger-exchanger yang lain menghitung dari harga indeks. Contoh, exchanger yang satu harga beda, harga sini beda, dia gunakan trading high frequency. Ada selisih dia langsung makan. Ada selisih langsung makan. Nah, kayak gitu, Bang. Nah, itu robot itu sekarang ada di Tiger AI. Tiger AI bisa mendapatkan profit dan dia bisa bilang menjamin mendapatkan profit dan tidak akan merugikan holdernya. Dari mana kita percaya? Abang join CTC nggak kemarin? Kebetulan ketinggalan bang, cuma dapat 1.300, 1.500 saja. Nah, berarti itulah dari robot-robot yang kemudian mungkin dari trading-trading dan juga ekosistem yang dilakukan oleh AI. Yang sekarang sudah AI-nya dikasih nama Tiger AI. Begitu, Bang. Oke. Siap bang. Terima kasih bang Hendrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke Bang Muhammad Sua. Yang kebaca sampai Sua aja, Bang. Assalamualaikum, Bang. Adik, no sayang. Tidur nak. Oke. Dah, popok. Assalamualaikum, Bang Muhammad Sua. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam, Bang Hendrik. Selamat malam, Bang. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mau tanya tadi saya udah tulis sih. Harus saya buka catatan sebentar. Jadi gini Bang, kalau saya mau tanya skek tuh mengenai satu dulu ya, nomor satunya itu adalah ya. Nomor 4 pun nggak apa-apa. Yang nomor satu dulu. Ya, jadi matlamat kita kan ketika kita udah sampai pada masa akhir drop itu kan last time-nya kan mau mencairkan urut-urutannya adalah itu di swap ya Bang ya, berarti di swap dulu ke USDT ya Bang. Nah, dia bukan swap Bang. Yang penting nanti kalau untuk simulasinya itu 100% kita juga belum tahu. Yang penting di saat kita remove airdrop-nya itu akan jadi dolar. Dolar itu dari mana terhitungnya? Dari nilai harga sekarang. Kalau harga contoh $1, Abang remove 100 token itu berarti Abang setengah stakingkan nilainya $100. Begitu Bang. Jadi nanti kita mencairkannya klik remove itu ya Bang ya? Nanti cairnya nanti. Akun udah berapa banyak dah Abang buat? Saya masih buat 150. Nah nanti sabar. Cairnya sabar. Nanti kita akan buatkan video lebih mudah untuk Abang gampang. Untuk melihat videonya. Oke? Baik, siap. Oke. Jadi itu pertanyaan pertama. Yang keduanya yaitu berapa masa atau waktu yang diperlukan untuk menjadikan CTC ini menjadi uang ketika kemudian ditarik ke bank gitu Bang. Itu kan kalaupun ditaruh di sana, ditaruh di aplikasi ini, itu di token pocket ini kan nggak jadi masalah kan Bang ya? Makanya aku bilang sama Abang cerita sekarang ini nih untuk tarik ke bank berapa lama? Ya. Betul. Abang ada berapa akun tadi? 150? 150 ya. Kalau tiba-tiba harganya naik, gas fee butuh 20%. Abang cari duit di mana? Abang withdraw tidak? Ya, di withdraw dulu ya berarti ya. Dengar baik-baik. Contoh Abang ada 150 akun. Ya. Kebetulan Abang dapat kuota di angka harga $3. Ya. Kalau kita ceritakan terburuk nih, fee-nya 20%. Kalau $200, fee 20%, harus pakai CTCP, butuh berapa Bang? Gas fee-nya?
20% untuk dari $200. $200 untuk Gaswi tarik keluar. Jadi abang keluarkan 20%, $200 keluar. butuhnya sekitar $20, $40 ya. Nah, $40. Contoh $40, abang keluarkan $40 untuk keluarkan $200. Betul kan? Ya, betul. Tiba-tiba abang mau withdraw atau menyelamatkan lagi 99 akun ataupun 149 akun lagi abang mau selamatkan nih. Makanya kita tunggu di area mainnya. Kita belum tahu bagaimana polanya. Di saat abang mau withdraw pula di akun kedua, pas pula harga naik $3. Agak puyeng abang mencarikan gas fee-nya. Iya, ya. Ya kan? Nah, makanya kita tunggu dan kita lihat. Makanya kita fokus. Satu-satu akunnya kita fokus dulu. Iya, ya. Supaya kita ada dana untuk menyelamatkan yang lain. Itu. Baik, Bang. Bukan menyelamatkan, mengeluarkan yang lain maksudnya. Iya, baik. Bang, kalau misalnya kita buat macam subsidi silakan bisa kan. Jadi akun yang pertama nanti ketika masanya bisa diambil kan, kita ambil nih. Nanti kemudian untuk kita gunakan dana itu untuk membuat gas fee yang pakai CTC tadi itu. Dan kita belum bisa, tahu. Kan? Dan kita belum tahu di staking itu ada kuota atau tidak. Fastingnya gimana? Kita belum tahu karena di sini developer bilang kita tidak mau merugikan, yang pasti untung. Cuman ada waktu yang kita berikan ke mereka supaya benda ini jalannya panjang dan semuanya dapat untung. Dia bilang kayak gitu. Baik. Berarti kalau saya pikir berarti ini diikutin aja dengan proses alamnya. Dan nanti makanya aku bilang di grup pasti ada yang nyerah dan jualkan akun. Oh gitu ya. Contoh orang-orang baru, dia tidak ada dana. Tiba-tiba harga naik sampai $10. Butuh untuk WD 100 token menjadi $10 itu berarti 1.000 kan? Iya. Nah, $1.000 kalau 20% butuh $200 untuk keluarkan $1.000. Kenapa di sini kita nggak rugi? Di saat kita keluarkan $100 duluan, token kita di sini sudah ada $1.000 dan dolar ini tidak akan berkurang dan tidak bertambah di saat tahun. Duit itu fix akan keluar segitu. Cuman gas fee-nya mampu nggak dibayar. Makanya kita bilang, teman-teman buat akun yang banyak, ini peluang yang bagus. Dan nanti kita selamatkan satu persatu, jadi banyak, kita dapat banyak. Baik. Bener kan? Nah, jadi polanya abang sesuai nggak mikirkan semua token, semua wallet mau di-withdraw? Jangan dulu. Jangan. Kita belum tahu caranya bang, 100%. Begitu bang Muhammad. Ya. Iya. Jadi kalau kesimpulan saya tuh paling tidak pun kita nanti antri ya namanya itu. Jadi satu persatu gitu kayaknya bang. Bukan antri. First come first serve. Kota muncul, klik, siapa dapat dia punya. Nah. Baik, jadi kita withdraw yang satu supaya kita bisa gunakan untuk withdraw yang lainnya gitu kalau nggak salah seperti itu ya bang. Betul, tapi kalau harga makin naik, modal yang tadi pun belum cukup untuk bisa. Oh iya betul. Karena uangnya semakin besar. Iya. Jadi kalau misalnya semakin naik nanti solusinya gimana ya bang? Ya jual aja lah akun tuh sama aku nanti $1 aku beli. Oh gitu ya. Frasenya dikasih. Tapi kalau frase dikasih harus duduk dulu sampai cair. Tinggal dekat-dekat dengan aku sampai cair. Mungkin tak kasih 10% lah. Kalau nanti abang pergi, frasenya abang panggil lagi jin abang dipakai token pocket. Muncul lagi ke abang kan? Kan rugi ke aku. Fee aku bayar, tahu duit semua abang withdraw. Rugi lah nah. Boleh. Betul. Boleh berarti nanti solusinya boleh lah ya bisa saling bantu lah bang ya gitu ya. Betul, saling membantu. Tapi kalau dahi licin paling cepat dibantu. Tapi kalau dahinya kedut, abang-abang, janganlah. Minta maaf lah, bobat tak nama bantu. Oke, baik, siap. Oke, ini untuk pertanyaan yang ketiga. Jadi ini cepat aja. Itu tadi udah saya tanyakan. Jadi gini bang, saya mau nanya nih. Jadi asbabul nuzul, kemudian CTCP ini, kemudian mempunyai harga itu, dia punya prosesnya gimana? Nah, proses itulah susah kita jelaskan. Maksudnya abang sekarang ini harganya naik. Ya. Nah, harganya naik gitu.
Maksudnya harganya tiba-tiba ada tuh sekian dolar, bisa naik turun. Oh, tiba-tiba sekarang harganya ada. Ya, itu gimana ya? Itu tidak punya proses. Sekarang ada dua pola. Ada orang nggak mau ikut staking. Ada orang nggak mau ikut airdrop. Bisa nggak abang staking $10.000 sekarang untuk dapatkan tokennya? Bisa. Abang coba staking, dapat profitnya. Ya. Jadi di sini ada namanya untuk investor dan ada namanya untuk kita yang airdrop. Benar kan? Tetapi staking ini muncul di saat dia melakukan, kalau dia ngasih semua token ini ke user akan disatukan ke wallet, bagaimana dia membaca holder CTC. Benar kan? Ya, tetapi staking ini muncul, profitnya dapat dua, CTC dan CTCP profitnya. Jadi 50% dari profit yang kita dapat per hari dapatnya CTCP dan 50% dapatnya CTC. Begitu Bang. Itu awal-awal munculnya harga CTCP. Dan harga CTCP ini untuk meyakinkan para airdrop holic ataupun para airdrop yang mengharapkan keuntungan, baru keluar 0,2 sekian persen, sedikit banget, 0, berapa persen aja holdernya, ya. Tak cek ya. Ini lagi buka sebentar. Teman holder nih. Nah ini sudah ada hampir berapa miliar ini LP-nya. Jadi dia komitmen kan? Ya. Nah jadi di sini inilah trust yang dia tunjukkan kepada orang lain. Biasanya orang bilang, "Oh, ini token harga naik, LP-nya kecil, tipu aja." Betul nggak? Iya. Nah, di sini LP-nya dengan pair-pair yang tinggi-tinggi semua. Ada ETH, ada Solana, ada Doge, ada BTC. Nah, ada CTC, ada USDT. Begitu, Pak. Naikkan trust. Kalau abang jalan gelap nggak ada lampu, abang mau nggak? Nggak boleh. Nah, jadi jalan gelap ada lampu. Nah, ini dia menerangkan ke kita bahwasanya kami sudah standby dengan LP. Tinggal teman-teman mau withdraw dengan pola yang kita siapkan. Ambillah LP ini untuk teman-teman. Maksudnya begitu. Kita sudah siapkan makanan. Sama persis kayak kita keluar masjid dan tiba-tiba ada orang kaya ngasih makanan. Kalau diserbu kan capek. Makanya dia simpan di dalam mobilnya. Per orang ya diambil satu orang satu ya. Tapi kalau enggak, satu orang bisa ngambil sampai 5 bungkus malah. Malah kalau bisa sepenuh tangannya. Benar kan? Betul. Nah, ini pola yang dikerjakan, Mas. Bawa karung lah kalau bisa kan, karena kan lagi. Betul. Tapi kan gak enak. Nah, kadang-kadang yang kemarin yang di viral itu, pas dia mau sholat ada makanan, lupa dia sholat, dia ambil makanan. Kita tahu, rata-rata orang pasti, ya bukan kita mau ketawain, tidak. Memang dia lagi lapar, kita nggak tahu. Makanya kita lakukan Zoom, kita memberikan informasi. Kita belum tahu teman-teman yang ada di Zoom ini makan nasi berulamkan air mata rasa asin. Kita nggak tahu, benar kan? Ya. Betul. Oke. Kalau saya baca di ketika saya pakai AI, itu memang kita ini punya owner yang memang dia itu bisa menggelontorkan, dia punya banyak dana ya Bang. Ya Bang. Maksudnya? Ada semacam semacam owner bos besar yang menggelontorkan dana supaya CTCP ini menjadi sama persis kayak CTC Bang. Pasti ada owner yang membuat sistem dengan target orang yang di menengah ke bawah. Biasa owner yang mau tak ada duit, dia buat pre-sale yang kayak abang tadi tanya, private sale, dia mentargetkan kepada investor. Kan begitu? Ya, kita mau nipu, ini contohnya nipu. Ngapain kita tipu teman-temannya nggak ada duit? Ya, betul. Lebih baik kita tipu orang-orang yang masuk $1.000, $10.000, kita janjikan bulan bintang. Lu masuk 10.000 kita bagi lu pergi Hong Kong 3 hari 5 malam. Bayangkan 3 hari 5 malam. Ada nggak 3 hari 5 malam? Nggak ada kan? Biasanya 6 hari 5 malam. Dan rata-rata begitu. Masuk 1.000 pergi Vietnam. Masuk 3.000 pergi gini. Pulang scam. Gitu kan? Ini cara pola untuk dapat duit banyak. Abang pasti pernah dengar nih. Lu masuk 1.000, nanti pergi jalan-jalan Vietnam. Betul kan? Nah, begitu Bang. Oke, baik Bang. Ini yang yang pertanyaannya yang sudah selesai lah. Jadi analis ke depan, CTCP ini agak-agak tuh akan di harga yang berapa tuh Pak yang tertingginya nanti ini. Kita kan ancang-ancang gitu.
Ya. Bang. Elon Musk aja kemarin mau target $2 nggak tembus bang. Apatah lagi aku bang yang modal kecil nih bang. Oh gitu ya. Semua orang tidak bisa memprediksi kripto itu bang. Karena nanti sudah distribusi di hak masing-masing, di tangan masing-masing. Bagaimana kita mau menentukan? Benar nggak? Benar. Tapi kita bisa mendoakan. Naiklah terus. Kan begitu? Ya. Nah, makanya kita duduk di tempat yang penuh dengan doa. Nah, begitu juga dengan orang-orang kaya. Kadang-kadang waktu bulan Ramadan, dia enak-enak pergi dugem dan segala macam. Sekadang-kadang di bulan Ramadan, mana yang Muslim, dia kasih anak yatim makan, buka puasa bersama. Kan begitu kan? Untuk apa? Ya. Untuk mendoakan dia supaya enak dan aman. Kan begitu kan? Ya, siap. Nah, sama juga dengan sistem ini. Kita mudah-mudahan mendoakan hal yang terbaik. Teman-teman dapat duit, kita punya duit pun banyak. Kan begitu? Baik. Ya, okay. Jadi ini prediksi harga susah bang. Aku nggak bisa prediksi. Oke? Ya, baik. Jadi ini untuk penutup gitu. Jadi ketika saya amati di luar sana, kan banyak teman-teman yang ya setengahnya tuh menangis tapi tak boleh keluar air mata kan. Memang iya banyak. Jadi pelik itu ada satu peristiwa yang pelik yang saya lihat. Dia sudah taruh uang dan tak boleh keluar sampai hari ini kan. Nah itu pun saya sedih juga melihatnya. Tapi kalau saya melihat ke sini, sungguhan ini kan benar-benar luar biasa gitu. Nah, semangatnya tuh terus memberikan semangat, terus membelurukan semangat teman-teman supaya terus membuat wallet, terus memperbanyak, terus nanti mengikuti sampai akhir dan kemudian bisa mengikutinya dan sampai withdraw sampai mendapatkan duit semua kan gitu ya. Kalau saya melihat itu kesungguhan Bang Hendrik kesana dan kita juga harus yakinkan memang kalau digital ya itu internet kan memang ya banyak karena lah ya gitu. Tapi kata Mahathir Muhammad itu kan kalau kita bilang bisa seluruh tubuh kita akan pada bisa kan gitu. Jadi memang satu hal yang benar yang kita doa kita harus yakin bahwa ini benda ini memang bisa jadi duit dan kita kerjakan dengan hati gitu. Itu sih. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Bang Hendrik. Sama-sama Bang. Selalu dan selalu dan selalu kita untuk Amin. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke Bang Tongca. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Lama nggak dengar kabar Bang. Bang Tongca. Waalaikumsalam. Iya Bang. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang Hendrik gimana, sehat? Lagi joget-joget dengan DPR nih Bang. Waduh, mantep lah. Enggak, aku lagi nonton ini luar biasa berita ya. Silakan Bang, apa tuh pertanyaan Bang? Mau tanya Bang, saya itu tadi tuh mungkin lagi kusut kan, lagi mumet. Saya kan mau ini tadi staking, salah Bang, mestinya kan di add kan. Nah itu lihat di USDT kan ada alamat dompet, jadi saya transfer lah dari Astagfirullahaladzim. Macam mana lah bisa transfer situ Bang? Kayak itu Bang. Aduh, hilangnya kemana itu Bang? Hilang berarti Bang? Itu sebenarnya alamat induk dompet yang poolnya terbesar. Jadi di saat kita remove dompetnya akan lari ke situ. Jadi rata-rata itu kan address wallet smart contract-nya. Yang abang transfer ke smart contract-nya buat apa Bang? Kayak puyeng anak Bang. Kayak itu Bang, lagi puyeng tadi. Saya tuh ini alat dompet, kirim lah, coba tes. Dia di add aja nggak? Nanti dikirim. Ada puyeng lampu. Saya baru dulu Bang, masa ini add bisa. Itu kan ditulis smart contract di situ, itu pool terbesarnya. Jadi pool terbesar yang ada di DEX. Jadi biasanya memang melewati pool-pool itu sama kayak mining. Jadi kan kita mau tahu approval-nya biasanya kayak BTC, ada poolnya yang besar, ada. Jadi ada pool besar itu punya smart contract sendiri. Gitu loh Bang. Iya. Tapi hilang dong Bang hitungnya. Itu dana lila Bang. Tinggal dikasih bunga aja lagi. Taburkan bunga. Apalah, kamu kan belajar. Betul. Kadang-kadang Bang, hal yang simple
Itu yang paling rumit, Bang. Iya. Benar, hal yang simpel yang paling rumit. Iya. Benar sekali. Baru saya. Iya. Ada teman kita kemarin, ya temannya cerita nih. CTC ditransfernya ke pintu. CTC 4.000 CTC ditransfer ke pintu, masya Allah. Oh, hilang lah. Dia masuk ke wallet itu, tapi nggak mungkin lah pintu tuh mau ngasih ke kita lagi kan? Iya, dan memang ada CTC bang, dong kan beda kan tuh apa kredit apa sih namanya itu kan ada. Iya itu Indodax. Iya. Ada. Ya, mungkin di pintu juga ada tuh bang CTC itu bang. Aduh, dia transfer ke situ. Kredit koin. Ya kredit koin ya. Itu. Aduh, puyeng lah. Ada aja yang begitu. Namanya bang, kalau enggak itu kan enggak dapat pengalaman kita bang. Jangan katakan abang, aku pernah waktu pertama dulu kan, wah ini mining real, aku buat di Romic dan segala macam codingnya, transfer ke wallet, sekali masuk ke wallet dia, sampai sekarang aku lihat wallet phishingnya itu, Masya Allah duitnya banyak sekali Ethereumnya di situ. Jangan katakan abang, aku aja yang paham pun kena, macam mana ya lagi? Kalau itu kan enggak dapat pengalaman bang. Betul sekali. Ya satu lagi bang, ini berarti kita kalau penyimpan kripto ini nggak aman bang, ini enakan yang di wallet kata bang tadi ya. Betul, jadi kalau abang memang butuh wallet, sekarang ada HP yang kecil-kecil bang, mini HP itu. Jadi HP itu dibuang semuanya, yang penting dia bisa ada selulernya sendiri dari internet, dari smartphone-nya sendiri, dari SIM-nya sendiri. Nah, buat aja wallet di situ. Nah, cukuplah di situ bang simpan. Ada sekarang HP mini kecil kan? Nah, belilah wallet dan masukkan token pocket. Nah, wallet yang paling aman sekali itu ya MetaMask lah. Mudah-mudahan. Ya MetaMask. Cuman pemakainya agak rumit sedikit lah. Nah, iya itu bang, rumit MetaMask itu. Masih mending token pocket ini kan. Nah, token pocket itu ownernya yang Tronlink Pro. Tron punya. Jadi dia lebih bagus. Nah, ini untuk BNB saja, Polygon aja, Sui. Ya, enaknya begitu. Ada foldernya. Menurut abang kira-kira aman nggak token pocket bang? Aman sih bang. Aman tuh aman. Yang penting jangan ada link-link yang lain lah diklik. Nanti aku phishing lagi abang pakai wifi hotel. Wah, itu lagi. Betul. Siap bang, bisa aja bang. Udah berapa hari nggak dengar suara bang Hendrik? Ya, begitu juga. Empek-empeknya udah habis bang. Ntar kita, makanya ke Palembang. Ntar kita ke mana nih nanti? Makan pempek yang enak-enak nanti. Amin, nanti lah. Nanti aku yang terakhir lah pula, ya. Mudah-mudahan lah. Jangan lupa, jangan janji bang, kapan nih kita ke KL? Nah, kita jackpot di sini, nanti kita ke KL lah, reuni sama-sama. Iya, rame-rame. Ya, rame-rame. Siap. Amin. Mudah-mudahan, ya. Amin ya bang. Makasih bang. Sama-sama bang, sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nanti kalau kita dapat duit banyak, nah enaknya yang muslim, yang non-muslim nanti kita gabungkan, kita reuni di mana. Yang muslim nanti kita reuni lah di depan Ka'bah, kan enak. Kan dapat duit banyak, masa duit gratisan dapat nggak mau reuni. Dan lanjut Bang Hendro, silakan Bang Hendro. Assalamualaikum, salam sejahtera Bang. Waalaikumsalam. Ya bang. Ya, silakan bang. Oh ya, udah jelas ya bang Hendrik. Ya, jelas. Assalamualaikum, selamat malam semuanya rekan. Kemarin lupa bang Hendrik, saya mau nanyakan apa itu? Guru ada yang satunya tadi udah kejawab. Ada pertanyaan masalah minimal berapa CTCP itu yang harus disiapkan itu kan. Jadi udah kejawab. Yang ini yang terakhir ini. Nanti saat listing tanggal 28 atau 29 itu. Nanti setelah listing itu artinya bikin dompet wallet itu udah nggak bisa ya bang? Nggak bisa. Oh, udah stop di situ ya? Connect boleh. Nanti kan ada botnya. Connect boleh. Untuk orang baru connect mau staking boleh. Tapi airdropnya sudah nggak ada. Oh gitu. Ya, walletnya sudah nggak bisa dipakai. Tapi kalau orang-orang mau staking pakai jaringan kita yang lama, bisa. Ataupun nanti mau ada orang mau
mau pakai bot yang disediakan sama developer. Bisa, cuman nggak ada namanya airdrop lagi. Itu doang sih, Bang. Oh gitu, ya. Oke. Itu nanti kalau memang jadi untuk reunian healing itu nanti itu woro-woronya juga ada itu nanti Bang ya. Iya, ikut ada nanti. Nanti kita buat lah. Tapi enaknya kalau reuni kayak gitu ya atas kapal lah. Jadi teman-teman nggak lari ngerokok keluar pergi kemana-mana. Kalau di Malaysia kalau nggak salah package untuk pergi ke cruise itu murah ya, kurasa murah. Nanti sudah habis cruise kita pulang lagi kan enak kan? Duit banyak. Oh gitu ya. Bang Hendri sudah hafal semua di Malaysia soalnya udah lama di sana. Ya mudah-mudahan lah Bang. Bukan apa sih biasanya package holiday biasanya lebih murah di sana. Kalau di sini kita ini Bang, baru mau sampai ke pantai aja udah ada 30 tukang parkir yang kita harus bayar. Iya. Pungli-punglinya banyak semua nih. bener sekali. Mau masuk pun ada lagi pungutan lagi. Aduh puyeng kan. Nah makanya enaknya libur langsung di tempat yang sesuai lah. Duit banyak. Nggak mungkin lah kita mau libur enak-enak padat. Patu punglinya banyak, puyeng juga kita mau kasih. Iya betul. Jadi nggak nyaman gitu ya. Nyaman tuh nyaman sih, suasana di negara kita enak. Cuman nggak teratur. Itu doang sih. Kalau teratur sih keren sekali, Indonesia super kaya Bang. Betul, iya. Dikelola yang bagus gitu ya. Benar. Mulai. Soalnya banyak tempat wisata di Indonesia. Wisata banyak, makanan banyak, luar biasa. Ya. Nanti saat healing siapa tahu ada tempat untuk bisa usaha kulineran gitu. Soalnya ini udah vakum, nggak kerja, nggak usaha kuliner karena udah alhamdulillah terbantu dengan CTC kemarin untuk biaya hidup sampai saat ini gitu Bang. Alhamdulillah. Berapa Bang dapat kemarin? Lumayan nggak? Ya lumayan sih, sekitar hampir 30 juta ya. Alhamdulillah. Ya beli HP yang RAM-nya yang tinggi, yang besar gitu kan, biar bisa ini. Ya, rencana nanti ini dapat yang CTCP ini yang saya buka lagi kuliner rawon, khusus rawon. Kan dulu saya buka spesialis rawon. Ya. Khusus rawon sama ini soto kikil. Umumnya kalau di Indonesia kan lontong kikil. Saya bikinnya soto kikil. Jadi pakai nasi, nggak pakai lontong gitu. Ya dua menu. Aku dulu orang tuaku juga jual rawon, bakso, sama sate kambing. Di mana itu Bang? Kuala Lumpur dulu, tahun 90. Di Congkit. Jadi waktu lebaran, orang tuaku nggak tutup kedai. Malah waktu zaman dulu kan orang-orang kita yang orang-orang Jawa, orang-orang mana-mana lah, pokoknya orang Indonesia yang buat bangunan di Malaysia kan. Semenjak Najib jadi Perdana Menteri, dia tukarnya jadi orang Bangladesh. Makanya Bangla banyak sekarang. Nah, waktu bulan puasa dulu di sana, itu tahun 90, aku ingat lagi. Dan aku ada di kedai itu sama orang tua aku kan. Itu super banyak sekali, karena orang kita ini memang berbelanja. Beda dengan orang Bangladesh, nggak belanja Bang. Dia cuma cukup beli nasi, bawang, sama kentang. Itu aja. Oh gitu ya. Nah kalau orang kita, lebaran, baju dibeli, jajan. Wah, bakso itu ngeri Bang, penuh kedai itu. Shopping senangnya orang Indonesia. Benar. Tapi kalau di Malaysia makanan dari Indonesia paling disukai, apalagi ada rawon, soto itu suka. Wah, Abang nanti masak tom yam aja orang Jawa Bang. Bener nggak tipu aku. Iya. Lebih enak rasanya. Orang Jawa masak tom yam. Ada nanti bakso. Selama aku jalan di Indonesia, sudah belasan tahun juga aku yang domisili di Jakarta. Itu belum pernah rasa pentol bakso yang enak yang kayak persis di Malaysia. Bukan mau banggakan Malaysia, tidak. Yang buatnya orang kita malah. Karena rempahnya lebih murah di sana, daging juga lebih murah. Jadi isi dagingnya lebih banyak dari tepungnya. Oh gitu, perbandingannya lebih banyak. Iya, karena aku jual pentol bakso dulu Bang. Orang tua aku jual pentolnya itu. Nah, enak Bang, enak. Bener. Ini sedikit, bertanya agak pribadi sedikit tentang Bang Hendrik.
Iya bang. Ini Bang Hendrik ini sekarang julukannya kan sudah ahli kungfu IT itu. Dulunya itu otodidak atau gimana itu Bang? Nah aku waktu sekolah dulu udah memang dari kelas 1 sudah di apa namanya ada les komputer bang dulu, pakai komputer yang pakai disk besar itu, kita dari kecil sudah dileskan komputer dari kelas 1. Jadi memang latar belakangnya dari ini ya, sudah pendidikannya IT ya, dari awal dari kecil. Ya cuman terpengaruhnya semenjak aku kecewa nggak jadi beli Ethereum di harga 0,3. Tahun berapa itu? Itu tahun 2000 berapa lah, 2011-an lah. Kebetulan aku ke Batam, teman rekomendasikan, bro, ini ada kripto. Kita nggak pernah kripto itu sebenarnya. Kita malah menolak karena banyak permainan yang berbentuk BO dulu nih. Wah, kita seneng bang. Yang profit besar itu kita seneng sekali. Nah, malah keluargaku ada yang join WGMC yang dapat BMW malah. Dan terawat emaknya sampai kanker payudara. Ya, kanker payudara itu dari hasil WGMC. Dan itu loss habis-habisan juga. Tapi dalam waktu yang sama, keluarganya sehat dan segala macam lah. Gitu. Dan aku belajar autodidak sedikit demi sedikit, kursus itu dibayar bang. Contoh biasanya dulu Indodax kan buat kursus di Bali tentang teknologi blockchain. Itu tiket pesawat dan untuk event itu kita bayar pakai uang sendiri bang. Oh, gitu, kadang-kadang event itu ada di Singapura, kita naik bus malah ke Singapura. Nah, gitu. Oke. Makanya bang itu buat ini apa kayak semacam support ya. Hendrik kayak gini kan luar biasa juga sih. Makanya saya yang kayak gini buta teknologi gaptek sama sekali, tapi saya kalau dikasih temen info saya cuman piye tau kayak apa tau, ya wes daftar no. Saya pokoknya ikut gitu aja, alhamdulillah dapat rezeki gitu. Saya syukurin ya. Nanti kedepannya saya nanti CTCP ini Bang Hendrik ya, kalau memang ternyata proses WD-nya agak rumit atau apa, sudah saya pasrah aja, saya minta tolong ke Bang Hendrik, saya jual lewat Bang Hendrik aja, gitu aja. Prinsip saya gitu dalam hati. Gitu. Boleh. Saya sama istri lumayan banyak ini dapatnya 2.000 lebih lah. ya, lumayan bagi saya sih. 2.000 tuh. Jadi gini, kita fokus satu aja dulu. Satu akun itu akan menyebar ke semuanya. Insya Allah kita akan dapat lebih banyak lagi. Jangan satu di WD dulu. Satu di WD. Nah contoh bang, bayangkan ini apa yang aku pahamin sedikit demi sedikit dengan sistem yang mereka buat. Contoh kalau harga $1, dia withdraw 100 token, kita sudah dapat $100. Ini $100 murni yang kita dapat. Walaupun kita bayar 10%, 5%, nggak masalah. Yang penting kan $100-nya utuh nilai dolarnya. Nggak ngaruh harga token turun dan juga nggak ngaruh harga token naik. Benar kan? Kalau ini sudah keluar $100-nya, tiba-tiba dia naik $2. Di saat abang remove lagi airdrop kedua abang, berarti abang langsung dapat $200. Makin besar loh kita dapat nilainya. Jadi nggak mungkin kita nolak. Bener nggak? Oke. Pokoknya kita jalanin lah. Mudah-mudahan jadi duit. Begitu bang. Betul. Ini nomornya Bang Hendrik ini yang di grup CTC Airdrop ini ya, yang inisialnya Hans ini ya. Betul. Yang gambarnya sama kayak gini. Tapi banyak kok yang gambarnya kayak gini sekarang yang aku Hans banyak. Pokoknya HP ku satu aja, 1169. Belakangnya? Iya. 1169. Oh ya. Benar. Oke bang. Oke. Kalau yang ada 88 sekian, itu bukan Hans, itu hantu itu. Iya. Dalam arti gitu Bang Hendrik, sama apa rasan sama bojo itu sama istri. Nanya kok angel wis pokoknya ada kungfu master aja bingung masalah WD, tinggal telepon aja Bang Hendrik nanti. boleh aman itu. Iya Bang. Siap. Dan bukan aku aja yang butuh, nanti pasti ramai lagi yang butuh dan akan minta wallet itu dijual, percayalah. Gitu ya Bang. Bener, nanti jadi rebutan karena yang mendaftar banyak yang ribu-ribu
Dan ada yang sekarang yang bijak, dia daftar dulu ribu-ribu untuk dijual malah nanti di akhir. $1 pun nggak apa-apa laku, dia bilang. Kan lumayan bang di bawah laku $1. Dia cuma mempertahankan akun induknya di atas saja. Nanti di bawah orang pada staking, dia tinggal panen. Kan gila kan? Nah itu cerdas sekali. Contoh sekarang dia buat harakinya benar-benar. Contoh ada yang buat sampai 2.000, 3.000, harakinya dia dah susun bagus-bagus di bawah. Nanti dia simpannya wallet itu paling 2 induk lah. 2 induk paling 62 akun. 62 akun itu dia mungkin panen 1, 2, 3, yang di bawah dia jual semua. Nah dia jual semua itu naik semua bonus ke atas bang. Nah percayalah nanti pasti banyak yang minta. Dan di saat orang yang nggak percaya hari ini, dia akan minta, bang, aku kalau bisa mau 31 akun yang ada induknya dan anaknya. Bapaknya di mana? Akulah bapaknya, katanya. Baik. Oke bang, begitu aja bang Indri. Untuk informasinya terima kasih. Itu cukup sekian aja. Salam sehat semuanya teman-teman. Bang Indri juga semoga sehat selalu, keluarga juga. Amin. Terima kasih banyak. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke Bang Mirsan. Silakan Bang Mirsan. Assalamualaikum dan selamat malam Bang. Udah mau pagi dah Bang. Silakan Bang Mirsan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam Bang. Salam kenal Bang dan Gorontalo. Luar biasa. Cuma mau tanya itu Bang, kebetulan CTC kemarin saya juga kan Bang ini bukan CTC pas yang CTC kemarin. Itu ada beberapa tim saya itu nggak bisa WD, katanya hubungi operator itu CS itu. Nah setelah hubungi sampai sekarang nggak direspon gitu sampai sekarang. Nggak digublis kan? Nggak digublis malah. Iya. Benar. Ya. Itu gimana itu Bang? Ada berapa ribu dalam itu? Enggak juga ribu Bang, cuma yang itu ada yang 100 lebih CTC, 100. Jadi begini polanya. Kadang-kadang, nih contoh nih abang ngasih duit ke orang. Kita sudah wanti-wanti dan warning dari awal. Mungkin dalam waktu seminggu kemarin waktu dia pas WD itu, akulah orang pertama yang keluarkan dompet. Mungkin aku yang pertama dan ada yang lain lagi lah. Kita kan sudah beritahu di dalam grup dan juga Zoom. Teman-teman kalau boleh simpan dan withdraw duluan. Nah banyak yang nggak withdraw dan akhirnya ngumpulan dana. Kebetulan banyak juga yang malang. Termasuk dengan teman-teman kita, termasuk juga Bang Sultan. Alasan yang sepele, yang halnya mengumpuli dana. Dia kasih jalan dari UID transfer boleh, dari wallet to wallet boleh, tapi kok bila ada orang transfer ke wallet itu malah diblok. Begitu juga dengan sekarang ini ada GA-nya malah nggak bisa terdetek. Sebenarnya GA itu nggak mungkin nggak bisa terdetek, benar nggak? Ya. Nah itu harus melalui kita punya upline yang pertama. Nah itu kan nggak masuk akal Bang. Bener kan? Iya, betul. Nah, Bang Sultan aja sampai hari ini akun istrinya ada ribuan malah nggak bisa withdraw malah. Aku udah usul macam-macam. 5.000 Bang. Nggak bisa withdraw Bang. Karena kita masih percaya itu 70-80% CTC masih utuh di Tantin Exchange. Bayangkan, makanya holdernya nggak berapa banyak kan. Makanya fokus ke holder. Dan ini mungkin trik sebuah company. Kita bukan mau jelekkan, tidak, itu trik. Tapi memang salah kita juga. Ngapain dikumpulin ke satu akun? Kan begitu kan? Begitu Bang. Tapi kalau yang kasus yang punya keponakan istri itu yang cuma sedikit, cuma 130-an CTC. Itu nggak pernah transfer atau apa, nggak pernah nggak pernah kumpul satu akun, nggak pernah. Akun Itulah kita nggak tahu polanya gimana. Yang penting bila orang memberi langsung ambil. Contoh tadi aku udah bagi contoh juga ke teman-teman waktu kita lagi ada acara di Jombang. Beberapa teman itu lagi di blok juga, ada 1.700, ada yang 500. Rupanya banyak yang bisa keluar. Jadi kita bilang, di saat orang itu udah menjanjikan, contoh aku datang nih, nanti aku bagi lu 2 juta,
Lu 3 juta. Bapak aku kasih 10 juta. Minta sekarang juga. Aku dompetku ada nih. Nah, masukkan ke sini. Jangan nanti pas acara sudah habis, pas pula ada hal sedikit dengan istrinya. Langsung, aduh, aku balik dulu lah. Nanti aja lah duit yang aku kasih bagilah. Janji tinggal janji. Kan bisa begitu juga, Bang? Iya, bisa. Nah, ini pasti trik, Bang. Pola bagaimana advertising dan mekanisme untuk mempromosikan. Tetapi, kalau orang ngeh dari awal, itu semuanya aman-aman aja. Begitu, aman-aman aja. Apalagi sudah itu Bang, sudah disalin ke Web3 kan. Kalau di situ udah di OKX atau apa kan. Iya. Semenjak token pocket aman ya? Iya, semenjak kejadian itu teman-teman saya langsung suruh WD ke OKX itu. CTC-nya itu Web3. Iya. Lebih bagus kan? Simpan di Web3. Iya. Udah aman. Oke Bang, hanya mau nanya itu berarti tinggal tunggu hidayah lah. Tunggu ya, betul. Bang Sultan sudah tak suruh Bang, masukkan aja ke tag AI yang akun Indo. Nggak muncul juga, nggak dikasih keluar sampai sekarang. Nggak digublis malah. Macam mana coba, aku puyeng juga. Ya Bang Joko aja tadi 30.000. 30.000 hilang di dalam dompetnya. Ada bukti transfer keluarnya lagi. GA-nya ditukar, namanya ditukar. Macam mana coba? Bisa kan? Kita belum tahu. Ini mungkin bukan kerjanya Yulinsong, tapi kerja oknum. Itu kan ada IT-nya sendiri. Wah, ini sudah melakukan kesalahan. Dia buatlah, oh ini kita nggak bisa kembalikan. You sudah melakukan kesalahan. Dia tukar segala macam. Kan bisa aja Bang. Ya. Karena sudah ada harga kan? Ya, harganya lumayan juga. 30.000 begitu udah. Iya, dia Yulinsong nggak mungkin pantau semua. Iya kan? Dia owner. Tiba-tiba kita orang kepercayaan dia bilang, Bang, orang ini jahat. Kita orang baru. Mana dia percaya? Dia lebih percaya orang lamanya. Kan begitu? Bisa jadi juga begitu kan? Intinya itu satu pengalaman Bang untuk kita. Kalau sudah dikasih ya langsung compare aja ke Web3. Betul. Aku udah bilang awal-awal. Akulah di saat itu aku nggak BWD CTC. Waktu itu dia belum ada kabar yang ada di deck. Setelah seminggu baru ada kabar di deck dan aku kasih video di grup. Nah, dana itu sudah ada di Binance semuanya. Di Binance semua aku letak. USDT ya. Setiap hari aku withdraw. Tidak ada miss. Pokoknya aku keluarkan berapa kali lah. Mudah-mudahan terblokir. Kayak gitu doanya. Jadi juga semua. Iya. Alhamdulillah semuanya lunas keluar. Nah, akhirnya pakai akun aku ada beberapa teman minta bantu. Nah, suspend Bang, di freeze 4. Nah, aku WA ke mereka, aku bilang, ngapain di freeze? Ini kan di WD, aku bilang. Kita buat yang terbanyak loh, kita screenshot di Titi Smart. Wah, dibuka lagi. Jangan katakan aku teman-teman, akun aku jadi freeze, tapi dana saldo aku udah kembali keluar. Dia cuma numpang lewat aja. 3 kali transfer aja di freeze. 3 kali transfer. Begitu. Oke, mudah-mudahan itu jadi pengalaman untuk kita, Bang Hendrik. Mudah-mudahan ke depan lagi ada airdrop baru atau gimana. Nanti kabar-kabarin lah Bang. CTCP aja lah dulu Bang. Kalau terlampau banyak kita kerjain, kita tahu teman-teman melakukan banyak. Dan banyak juga teman-teman, aku kalau aku tunjukkan di Trust Walletku, yang di laptop lamaku, itu airdropku Bang, ratusan Bang. Ada yang klaim pakai 0,25, 0,65, ada yang $1. Semua airdrop semua. Dan sampai sekarang ada harganya Bang. Tidak ada harganya. Baik itu dari jaringan apapun. Kita ambil informasi di Twitter, kita ambil informasi di di YouTube. Dan main juga di bagian airdrop Telegram, main tab-tab, muncul lagi yang tab ini, tab itu, tab yang, wah sampai, wah bosan lah. Tapi kita fokus yang betul-betul dapat duit, makanya kita buatkan Zoom. Jadi intinya kesimpulannya Bang, kalau dapat, kalau dikasih langsung ambil, nggak usah ditahan lagi. Betul, jangan tahan. Jangan tahan. Sama kayak aku janji tadi lah. Contoh aku janji dengan Bang depan Abang, happy kan, depan cewek pula tu. Bang, jangan khawatir Bang. Tak kasih Abang 5 juta. Pas ceweknya dah pergi kan, cinta ditolak, tinggal janji dah manis. Kenapa lu pulang? Kata mau kasih 5 juta. Nanti aja. Nanti aku kasih 5 juta. Nanti. Aku mau pulang dulu. Kan jadi begitu kan?
Benar nggak? Ya, benar. Oke, baik. Ya. Ada lagi, Bang? Hanya itu, Bang. Baik, terima kasih. Oke, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tahu teman-teman banyak yang ada kendala dari pengeluaran, dari TT Exchange. Itu kita sudah bukan lepas tangan. Kita sudah nggak bisa buat apa-apa sebenarnya. Karena harga sudah berjalan terus, nggak mungkin juga dia mau berikan. Mana yang freeze, tawakal aja lah. Mana yang udah disuspend, doa-doa aja lah. Tidak-tidaknya kita sudah ada peluang baru. Dan mudah-mudahan peluang ini kita lakukan. Kalau di dalam CTCP nggak akan ada bakal suspension. Ini aman-aman aja karena kita bermain di dalam sistem Web3 dan makanya sistem vesting itu dikeluarkan karena token itu akan distribusi di setiap wallet-wallet yang namanya dompet-dompet yang telah teman-teman KYC. Kita lanjut ke belajar digital. Silakan, Bang. Assalamualaikum, selamat malam, Bang. Halo, Bang belajar digital. Halo. Oke, kita lewati. Kita lanjut ke Bang Abdul Fatah. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Abdul. Halo. Halo, Bang Abdul Fatah. Halo. Nah, ketiduran kan? Oke, kita lanjut Bang Tijandra. Oh, Ibu. Silakan, Bu. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat pagi. Tijandra. Oke. Popok juga. Kita lanjut ke Bang Cakra. Bang Cakra Dara Solo. Silakan Bang Cakra. Halo, selamat malam Bang Hendrik. Luar biasa, Yulim Syong sebelah tuh ganteng sekali tuh. Silakan. Masih di Jombang kah Bang Hendrik? Masih Bang, masih Jombang. Sama Besok Bang Surabaya. Tadi jumpa Bang Roger, alhamdulillah. Ini maintenance masih lama kah Bang? Nah, dari segi mana tuh maintenance-nya? Aku tengok websitenya oke aja nih. Dan coba masuk di sambil presentasi. Tadi KYC kok susah sekali diklik. Nah, kebetulan Abang tanya. Tadi kan ada muncul, kalau kita pakai token pocket, kita klik aja token pocket. Rata-rata yang salah, susah untuk KYC. Di saat kita pakai token pocket, kita klik connect wallet. Nah, connect wallet itu multiple. Nah, itu yang buat kendala. Kalau dia sudah muncul, kita nggak tahu dia update apa kan. Jadi baru dimunculkan. Nah, kita coba juga. Kalau kita pakai token pocket, kliknya token pocket. Kalau kita pakai Trust Wallet, klik Trust Wallet. Kalau pakai MetaMask, klik MetaMask. Nah, kalau kita tidak ada yang 3 wallet yang kita pakai tadi, baru kita connect wallet. Begitu loh, Bang. Baru bisa. Ya. Itu udah tidak ada kendala ya, gampang ya. Tidak ada kendala, aman. Dia rata-rata itu lagi benerin filter. Biasanya begitu, karena developer memang begitu. Sementara dia keluarkan dulu, munculkan wallet yang kita pakai. Rata-rata kan orang nggak jujur pakai walletnya. Dia pakai wallet TP aja diklik pakai Trust Wallet. Nggak connect lah dia. Ya. Begitu Bang. Soalnya kejar 1.000 wallet lagi. Kemarin kejar 2.000, nggak kena. Oh ya? Ini kejar lagi 1.000 wallet. Lumayan lah. Harus semangat. Iya, tapi semangat tuh kasih kabar lah ke orang lain juga. Kasihan orang lain nggak dapat. Kita kan targetnya menengah ke bawah, kita nggak target ke leader malah. Leader malah lagi ngajar mimpi yang palsu tetap. Sampai tahun ke tahun itu aja yang dikejarnya. Ini omset besar ini. Omset besar, duit nggak ada, sama aja. Ya kan? Betul. Ini sambil ngerjain Tiger. Iya, sambil ngerjain Tiger. Alhamdulillah. Kebetulan Tiger bonusnya tinggal disaring sebenarnya. Iya benar nih. Luar biasa Bang. TP1 sudah cepat sekali nih. Iya. Alhamdulillah Tiger luar biasa. Tiger luar biasa. Dapatnya gede. Ownernya sampai ngomong ke kita berkesinambungan gitu. Betul. Setuju. Saling berkaitan. Jadi apa yang tidak bikin kita untuk percaya kan begitu. Betul Bang. Semuanya. Tapi banyak juga yang belot. Ya, tapi
Iya, tapi banyak juga yang belot dari dia. Contoh orang yang kuat lagi. Dari awal Tiger, sekarang pindah kas. Baru sekian bulan dia kas, pindah ARK. Besok pindah lagi, tak janda mana pula yang dibawanya. Kita pun nggak tahu. Ya paling bentar lagi Akas juga akan selesai. Iya. Nah, nanti pas pada waktu Akas selesai kan baru kita. Nah, itu kan kita bilang juga apa kan begitu. Benar, karena kan udah fokus ARK malah. Tapi ARK Web3-nya belum muncul. Masih pre-sale. Pre-sale itu udah gak zaman loh. Masih aja beli pre-sale. Gila loh. Lagi ke permainan bodoh kan? Iya. Masa kita beli di harga mahal, cuci tai orang di harga murah? Makanya itu. Tapi kan leader dapat